badan kita itu dikategorikan berdasarkan beberapa kategori, dari sangat kurus hingga obesitas. Nah, kita fokus ke yang obesitas. Obesitas itu jika indeks massa tubuh atau body massa indeksnya itu lebih dari 27. Nah, IMT ini didapatkan dari mana sih, Kak? IMT ini didapatkan dari rumusnya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi misal nih ada remaja yang tinggi badannya 160 cm, kemudian berat badannya 75 kg. Jadi bisa kita hitung IMT-nya itu dari berat badan tadi kan 75 dibagi 160 dijadikan ke meter, jadi 1,6 dikuadratkan. Jadi hasilnya itu 27, sekian gitu. Jadi lebih dari 27, dan itu sudah bisa dikatakan bahwa remaja tersebut menderita obesitas. Selanjutnya, prevalensi atau jumlah obesitas di Indonesia. Jadi, berdasarkan riset kesehatan dasar, pada tahun 2013 lalu itu ada sekitar 15,3% masyarakat yang menderita obesitas. Kemudian angka tersebut lebih naik lagi pada tahun 2016 menjadi 21%. Jadi, kenaikan yang signifikan ini tuh disebabkan karena remaja yang menderita obesitas pada tahun 2013 itu tidak segera ditangani, dan ditambah lagi remaja yang mengalami obesitas pada generasi berikutnya. Kemudian ini ada data terbaru dari survei status gizi Indonesia tahun 2022. Untuk anak usia 5-12 tahun yang mengalami gemuk itu ada 10,8%, dan yang mengalami obesitas ada 9,2%. Kemudian untuk remaja usia 13-15 tahun yang menderita gemuk dan obesitas itu masing-masing ada 16%. Kemudian untuk remaja seusia kalian yaitu 16-18 tahun yang menderita itu 13,5%. Nah, angka ini rata-rata ini kan lebih dari 10%. Itu tuh angka yang sangat tinggi sekali ya teman-teman tentunya. Sedangkan di program pemerintah pada tahun 2030 nanti itu diharapkan prevalensi obesitas pada remaja itu menurun hingga kurang dari 3%. Tentunya ini menjadi tugas bagi kita semua ya teman-teman untuk membantu program pemerintah dalam penanganan obesitas. Nah, kemudian penyebab dari obesitas. Yang pertama, obesitas itu bisa disebabkan oleh genetik, atau jika ada di keluarga atau orang tua yang menderita obesitas, itu kemungkinan besar anaknya atau generasinya itu lebih beresiko menderita obesitas. Kemudian yang kedua yaitu sedentary lifestyle. Apa sih sedentary lifestyle itu? Jadi sedentary lifestyle itu adalah kegiatan orang yang suka bermalas-malasan di rumah, tidak melakukan kegiatan apa-apa, atau bahasa kita itu biasanya tuh hanya suka rebahan di kamar, di rumah gitu, sambil scroll sosial media, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Kemudian selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak secara berlebih. Nah, teman-teman ini biasanya tuh kalau ngemil atau kalau beli jajan itu sukanya beli jajanan apa sih? Gorengan. Pentol Korea. Masuk ke gorengan ya, berarti cilok, pentol Korea, cimol itu masuk ke gorengan. Terus apa lagi? Boba ya, minuman berasa. Kemudian ada yang suka makan kue-kue manis, mungkin dessert, cookies gitu. Nah, itu sebenarnya boleh dikonsumsi teman-teman. Tetapi jika dikonsumsi terus-menerus, dikonsumsi sering banget gitu dalam jangka waktu panjang, itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, oleh karena itu mulai sekarang ya, karena teman-teman udah tahu nih kalau konsumsi makanan-makanan tadi itu nggak aman jika terus-menerus. Oleh karena itu mari kita batasi, bisa seminggu sampai 2 minggu itu hanya 1 kali aja teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu sering ngemil atau konsumsi snack. Nah, biasanya nih teman-teman kalau lagi nonton drama gitu atau scroll sosial media, biasanya itu kan ditemenin nih sama snack kemasan yang dari minimarket atau supermarket gitu. Nah, kalau teman-teman konsumsi snack itu kan nggak cukup teman-teman hanya 1 bungkus, pasti bisa 3-4 bungkus gitu ya. Teman-teman nggak kerasa, karena nggak kerasa kenyang gitu, padahal yang dihabiskan itu udah berapa bungkus itu tadi. Jadi memang snack itu tidak mengenyangkan, tetapi energi yang dikandung snack itu sendiri itu udah banyak teman-teman. Jadi tanpa sadar gitu teman-teman mengonsumsi lebih banyak energi gitu. Kemudian efek samping obat-obatan tertentu. Jadi makanya karena itu kenapa kita itu kalau mengonsumsi obat-obatan harus sesuai dengan resep dan anjuran dari dokter. Karena ada beberapa obat-obatan tertentu itu yang jika dikonsumsi secara
obesitas. Kemudian kebiasaan begadang, ini siapa di sini yang suka begadang nih teman-teman? Aduh, banyak sekali nih. Biasanya begadang jam 1, jam 2 gitu baru tidur, atau bahkan nggak tidur sama sekali ada? Ada. Wah, itu mulai sekarang kita hindari ya teman-teman. Jadi tidur begadang itu maksimal jam 11 malam gitu lah teman-teman, udah bisa mengistirahatkan diri. Nah, kenapa sih begadang itu kok bisa menyebabkan obesitas? Jadi ketika kita begadang itu ada hormon yang mengatur rasa lapar itu aktif, yang seharusnya inaktif, karena seharusnya kan jam-jam malam itu waktunya kita istirahat, seharusnya inaktif. Nah, kalau aktif jadi kita merasa lapar, kita jadi lebih banyak mengonsumsi, kita cari apa aja sih makanan yang ada di rumah, yang ada di kos gitu, kita cari yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi rasa lapar kita. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa nih mulai istirahat atau tidur maksimal jam 11 malam gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada konsumsi alkohol dan soda berlebih. Nah, konsumsi alkohol dan soda ini bisa menyebabkan glukosa atau gula yang ada di dalam tubuh itu berlebih juga jika dikonsumsi secara berlebihan gitu ya. Nah, apa kemudian hubungannya glukosa atau gula dengan lemak? Jadi kalau glukosa yang di dalam tubuh itu udah semakin banyak gitu ya, itu akan diubah menjadi asam lemak atau bisa kita sebutnya itu lemak aja gitu. Jadi kalau glukosa atau gulanya dalam tubuh kita itu banyak, lemak yang ada di dalam tubuh kita juga otomatis akan banyak. Jadi minum-minuman yang bersoda, minuman yang kemasan itu dikurangi juga ya teman-teman. Kemudian ada stres. Nah, stres ini sebenarnya tergantung dari individunya masing-masing teman-teman. Ada yang kalau orang stres itu malah nggak nafsu makan, nggak doyan makan, makannya cuma sedikit atau bahkan nggak makan sama sekali. Tapi ada juga yang orang stres itu malah nafsu makannya itu bertambah, jadi makin banyak mengonsumsi makanan. Sebenarnya dua hal ini sama-sama membahayakan. Oleh karena itu kita kalau dijaga gitu ya, jangan sampai stres pikirannya. Kalau ada masalah gitu bisa cerita ke guru BK atau ke teman dekat yang paling dipercaya teman-teman. Nah, selanjutnya bahaya obesitas. Jadi sebelum masuk ke bahaya obesitas, aku mau jelasin dulu nih dampak dari orang obesitas yang kita lihat, yang bisa kita lihat secara langsung itu gimana sih? Orang obesitas itu kan pasti susah bergerak ya teman-teman, susah beraktivitas, ruang geraknya itu terbatas gitu. Jadi ya sebenarnya kalau orang menderita obesitas itu juga menyusahkan diri sendiri gitu. Nah, lanjut ke bahaya obesitas. Jadi ini ada dampak jangka panjang yang terjadi jika orang menderita obesitas. Yang pertama, beresiko 2 kali lipat menderita penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu apa aja sih Kak? Contohnya jantung koroner, diabetes mellitus, kemudian stroke, ada juga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian mengakibatkan penyakit kanker. Wah, kalau teman-teman dengar kanker itu kayak gimana sih rasanya? Itu kayak kanker, penyakit yang ganas gitu ya. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang menderita obesitas itu laki-laki tersebut lebih beresiko dari orang normal gitu ya, lebih beresiko terkena kanker kelenjar prostat dan juga kanker usus besar. Dan daripada wanita tersebut lebih beresiko terkena kanker leher rahim dan juga kanker payudara. Kemudian selanjutnya ada juga gangguan sleep apnea. Sleep apnea itu adalah gangguan saat tidur ya, karena terjadi penumpukan lemak di tubuh khususnya di bagian belakang itu, jadi jalan nafasnya itu tersumbat, menyempit gitu. Jadi ada henti nafas beberapa detik, gejalanya itu biasanya mendengkur. Nah, sebenarnya teman-teman tuh kan kalau dengar orang mendengkur tuh kayak biasa aja gitu kan ya. Tapi sebenarnya mendengkur itu adalah bisa berakibat fatal atau kematian jika henti nafasnya itu terjadi dalam jangka waktu lebih dari 3-5 detik, bisa mungkin 1 menit atau bahkan lebih. Karena kalau tidur itu kan kita tidak sadar gitu ya, jadi kalau kita henti nafas ya kita juga nggak sadar gitu. Kemudian menurunkan kesuburan reproduksi. Selanjutnya ada cara mencegah obesitas itu. Jadi menurut Badan Organisasi Nasional atau WHO, obesitas itu menyebabkan 10,3% dari kematian di dunia. Jadi jika ada 100 orang yang terkena obesitas, 10 diantaranya itu terjadi. Jika ada 100 orang meninggal gitu, 10 diantaranya itu disebabkan karena obesitas. Jadi oleh karena itu kenapa kita harus mencegah agar kita tidak sampai menderita obesitas
pada mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Makanan sehat itu adalah makanan yang aman dan jika dikonsumsi itu tidak menimbulkan sakit. Kemudian ada konsumsi gizi seimbang, itu ada teman-teman harus mengonsumsi makanan pokok itu seperti nasi, mie, kemudian kentang, umbi-umbian dan lain-lain. Kemudian ada juga harus ada protein hewaninya. Protein hewani itu bisa dari ikan, dari daging dan juga telur. Kemudian ada protein nabati dari kacang-kacangan, bisa dari tempe atau tahu. Kemudian ada juga sayurnya, ditambah juga ada buahnya. Kemudian menjaga berat badan ideal. Jadi teman-teman ini ya harus rutin mengecek atau mengukur berat badannya itu berapa sih, biar jika ada kenaikan itu teman-teman bisa segera melakukan diet. Kemudian membatasi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula. Jadi yang makanan yang teman-teman sebutkan itu tadi mulai sekarang itu dibatasi teman-teman. Jadi jangan terlalu sering mengonsumsi makanan-makanan tersebut seperti tadi gorengan, kemudian minum-minuman ada yang ada berasa gitu, coklat juga dikurangin ya teman-teman. Kemudian tidur yang cukup, jangan sampai begadang hingga larut malam. Kemudian tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Oke, mungkin dari sini ada dari teman-teman yang kurang paham atau ada yang ingin tanyakan. Nah, ada teman-teman yang bertanya, kakak ada dapat kasih jajan ke teman-teman nih. Kak, ya bisa sebutkan nama dan pertanyaannya kak. Perkenalkan saya Ratri, kak mau tanya. Kan tadi yang dijelaskan itu pencegahan obesitas. Iya betul. Kalau sudah menderita obesitas ini apa sama aja? Oke. Itunya. Oh ya, pertanyaan yang bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita yang berani bertanya. Oke, kakak bantu jawab ya. Kalau sudah menderita obesitas itu penanganannya itu beda lagi dengan mencegah. Jadi pencegahan obesitas ini untuk kita yang berat badannya normal agar tidak sampai terkena obesitas. Nah, kalau sudah terkena obesitas gimana nih kak? Jadi yang pertama ya tentunya melakukan diet dulu. Nah, dan dietnya itu harus diawasi oleh ahli gizi atau oleh orang yang profesional. Karena dietnya ini gimana biar diawasi banget energi yang masuk itu. Kemudian yang kedua bisa dilakukan tindakan medis. Tindakan medis itu seperti operasi pemotongan lambung. Jadi lambungnya bukan dipotong, itu bukan ya teman-teman, tapi volume lambungnya itu dipersempit agar makanan yang masuk itu sedikit gitu. Gimana? Apa sudah menjawab pertanyaan dari Ade Ratri? Iya kak, makasih. Nah, kemudian kalau udah nggak ada yang tanya nih, ganti kakak yang tanya nih. Kalau yang bisa jawab tentunya dapat snack juga. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian obesitas? Saya sebutkan nama dan juga apa itu pengertian obesitas? Saya Jenny. Ya, apa itu pengertian obesitas, Dek Jenny? Kelebihan lemak dalam tubuh. Iya, betul sekali, kelebihan lemak dalam tubuh. Teman-teman kita. Pertanyaan kedua nih, pertanyaan terakhir. Ada yang bisa menyebutkan penyebab obesitas itu apa aja sih? Makan makanan yang berlemak, gorengan, boba. Ya, kemudian tadi apa lagi? Seperti yang dijelaskan. Ya. Begadang, ya betul sekali, tepuk tangan. Oke, jadi siapa aja yang dapat yang bisa saya? Oke, sekian ya penjelasan dari aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita sebagai generasi remaja Indonesia itu harus